Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazril Batara Putra dan di sini saya akan mengabulkan request dari kalian, terutama teman-teman aku ya, teman-teman SMP, teman-teman satu jurusan, untuk membuat video cara merakit PC untuk pemula. Oke, langsung saja kita perkenalan dengan komponen yang ada di dalam sini. Cek itu. Oke guys, bisa kita lihat di depan kita sudah ada komponen komputer. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu power supply unit atau disingkat PSU. Nah, power supply unit ini berfungsi untuk mengaliri arus listrik ke komponen-komponen lainnya seperti ke motherboard, ke hard disk, ke SSD, bahkan ke VGA card. Nah, bisa kita lihat si power supply ini memiliki banyak kabel ya, belibet sangat. Oke, tapi tenang aja, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada kabel 24 pin. Nah, kabel 24 pin ini akan kita colokin ke motherboard. Untuk cara nyolokinnya nanti akan aku kasih tahu. Oke, selanjutnya di sini ada kabel 4 pin. Nah, kabel 4 pin juga sama, akan kita colokin ke motherboard. Untuk cara nyolokinnya nanti akan aku kasih tahu. Oke, selanjutnya di sini ada kabel 6 pin. Nah, kabel 6 pin ini akan kita colokin ke VGA card yang membutuhkan kabel 64 pin. Soalnya ada VGA card juga yang tidak membutuhkan kabel ini, tidak membutuhkan energi listrik yang lebih. Jadi biasanya VGA card yang nggak pakai kabel 6 pin ini hemat daya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kabel SATA ya, power SATA kita sebutnya. Nah, kabel power SATA ini berfungsi untuk mengaliri arus listrik dari power supply ke hard disk atau SSD. Oke, selanjutnya ada kabel molek ya teman-teman. Jadi kabel molek ini fungsinya untuk apa ya? Mengaliri arus listrik ke komponen tambahan seperti ke fan gitu atau ke lampu-lampu RGB yang suka dipakai komputer gaming gitu kan. Kalau misalnya komputer gaming itu suka kelap-kelip gitu ya guys ya. Nah, biasanya itu pakai kabel molek. Oke guys, kita akan lanjut ke komponen yang selanjutnya. Di sini ada motherboard. Kalau misalnya kita ibaratkan motherboard ini adalah induknya komputer. Kenapa? Karena di motherboard ini kita akan menyimpan komponen-komponen seperti prosesor, RAM, dan VGA card. Nah, kalau prosesor nanti kita akan simpan di sini nih. Nah, untuk cara nyimpannya nanti akan aku tunjukin deh. Kemudian untuk RAM kita akan simpan di slot RAM. Di sini ada 2 slot, berarti kita akan bisa menggunakan 2 keping RAM sekaligus. Selanjutnya untuk VGA card kita nanti akan simpan di slot yang warna biru ini, namanya itu PCIe. Oke guys, BTW di sini saya menggunakan motherboard G31 mereknya Asus, tipenya P5KPL AMSE. Nah, karena motherboard ini menggunakan chipset G31, maka soket motherboardnya itu sudah menggunakan LGA 775 dan soket RAM-nya itu DDR2. Otomatis kalau misalnya soket motherboardnya LGA 775, maka prosesornya juga harus LGA 775 teman-teman. Awas nih, kalau misalnya kalian beli motherboard LGA 775 tapi kalian beli prosesor yang LGA 1155 misalnya, nggak bakal cocok. Jadi kalau misalnya kalian beli motherboard LGA 775, maka Anda harus beli prosesor yang LGA 775 juga. Sama halnya dengan RAM. Nah, kalau misalnya motherboardnya ini masih menggunakan soket DDR2, maka RAM-nya juga harus DDR2 juga biar masuk, biar cocok gitu. Oke, komponen selanjutnya ada prosesor ya teman-teman. Nah, si prosesor ini kalau diibaratkan seperti otaknya komputer ya teman-teman. Nah, BTW di sini saya menggunakan prosesor Core 2 Quad Q8400 LGA 775 ya teman-teman, sesuai sama apa yang aku katakan tadi. Kalau misalnya soket motherboardnya LGA 775, maka harus disesuaikan dengan prosesornya LGA 775 juga. Semakin tinggi frekuensi core dan thread, maka semakin kencang juga performa yang dihasilkan. Oke, kita masuk ke komponen selanjutnya yaitu RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. Nah, RAM ini fungsinya hampir sama dengan hard disk dan SSD. Bedanya, si RAM ini menyimpan data untuk sementara. Nah, kalau misalnya hard disk dan SSD itu menyimpan data atau file secara permanen. Nah, kalau misalnya RAM itu menyimpan data untuk sementara, seperti Anda membuka-buka aplikasi seperti Chrome, terus membuka game atau membuka program-program lainnya, itu membutuhkan RAM ya teman-teman. Jadi gini nih, misalnya kalau misalnya kalian buka game Valorant,
terus ditambah buka Chrome, ditambah buka YouTube, ditambah buka aplikasi Microsoft Word, otomatis RAM yang dibutuhkan itu banyak. Maka dari itu sesuaikan dengan kebutuhan. BTW di sini saya menggunakan RAM 4 GB 2x2 sama dengan 4 GB DDR2. Nah, ingat guys, DDR2 karena si motherboard saya ini baru mendukung soket DDR2. Jadi otomatis saya harus menggunakan RAM yang DDR2 juga. Oke, kita akan masuk ke komponen selanjutnya yaitu hard disk dan SSD. Nah, hard disk dan SSD ini fungsinya itu sama, yaitu untuk menyimpan file atau data. Terus bedanya apa nih? Nah, kalau misalnya si SSD ini kecepatannya 10 kali lebih kencang. Kecepatan transfernya 10 kali lebih kencang daripada si gemuk ini ya, atau si hard disk. Jadi sesuaiinlah dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian butuhnya transfer data yang cepat, pakai SSD. Kalau misalnya kalian orangnya santai terus butuh penyimpanan yang gede, pilihlah hard disk. Oke, komponen selanjutnya ada VGA card ya teman-teman. Nah, si VGA card ini berfungsi untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Nah, tidak hanya itu, VGA card dapat membantu menaikkan performa gaming, editing, bahkan rendering ya teman-teman. Nah, VGA card yang bagus itu bisa dilihat dari spesifikasi VRAM, terus buswidth, tipe memori sama bandwidthnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya VRAM VGA ini misalnya 2 GB, terus 128 bit, terus udah GDDR5, itu mantap buat gaming. Nah, kalau misalnya VGA card yang saya pegang hari ini adalah VGA GTS 450WM. Reviewnya akan saya sediakan di deskripsi. Nah, VGA ini memiliki VRAM 512 MB, 128 bit dan sudah GDDR5. Di sini ada yang ketinggalan. Ini namanya adalah kabel SATA. Kabel SATA ini adalah konektor yang menghubungkan antara hard disk atau SSD ke motherboard. Nah, dicolokin ke si kabel SATA-nya itu dicolokin ke ini nih guys. Nantilah sama aku kasih tahu caranya. Oke, komponen selanjutnya adalah fan prosesor. Fungsinya sudah jelas, yaitu untuk mendinginkan suhu prosesor. Nah, bisa kita lihat di sini saya menggunakan stok cooling bawaan Intel yang tebal ya teman-teman, yang aluminiumnya tebal. Jadi stok cooling Intel itu sekarang ada dua ya teman-teman. Ada yang bawaan Core 2 Duo alias yang tipis, sama bawaan Core 2 Quad. Nah, yang tebal. Nah, ini adalah bawaan Core 2 Quad. Untuk cara pemasangannya akan saya kasih tahu nanti. Selanjutnya ada casingnya teman-teman. Pasti kalian tahu lah fungsinya buat apa. Nah, kabel yang ada di dalam casing terdiri dari power switch, reset switch, terus HDD LED, power LED plus minus, kemudian ada sisanya ada USB dan audio. Nah, di sini pasti belibet banget, tapi nanti sama aku kasih tahu deh gimana cara masangnya. Oke guys, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama ada obeng ya teman-teman. Untuk obengnya obeng biasa yang sering dipakai, obeng standar. Kemudian di sini ada bautnya entah ukuran berapa, tapi ini baut standar kok yang sering dipakai sama orang, dipakai ngebaut TV atau apa. Pasti pakai baut ini. Kemudian selanjutnya ada baut yang ada kayak topi-topi gitu yang ada groundingnya. Baut yang ini akan kita pakai buat ngebaut motherboard. Oke, langsung saja kita mulai merakit PC-nya teman-teman. Oke, pertama-tama kalian pergi ke soket prosesor, kemudian tekan ininya nih, tuasnya, tekan ke bawah, terus tarik ke belakang. Nah, gitu guys, lepas. Kita buka. Nah, kebuka guys. Setelah itu kita ambil prosesornya, ceketung. Nah, udah ada prosesornya. Sekarang kita sesuaikan ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di prosesornya ada cekungan kecil itu, dan bisa kita lihat di soket prosesornya juga ada cekungan kayak gitu juga. Nah, sekarang kita sesuaikan. Anggap saja ini bermain puzzle ya teman-teman. Ya, nah, ceketung gaming gitu. Saat ini bisa kalian tutup aja, dan kunci, turunin ke bawah, tarik, masukin. Nah, mantap. Oke guys, setelah prosesor terpasang, Anda bisa tambahkan thermal paste di atasnya. Kayak gini caranya. Seret. Nah, mantap. Ini namanya thermal paste ya teman-teman. Nah, wadahnya itu kayak gini. Mereknya Deepcool Z5. Link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi. Di sini saya coba menambahkan thermal paste lagi biar rata, sama biar lebih adem lagi. Seret. Iya, mantap, cukup segini juga. Oke, langsung saja kita pasang fan prosesornya. Tapi sebelum itu kita pastikan
arah panahnya itu, tanda panahnya itu menghadap ke arah luar. Nah, ke arah luar. Yang ini juga ke arah luar. Dan yang ini juga ke arah luar. Oke, lupa yang ini. Nah, jadi ke arah luar kan. Oke, sekarang aku akan mencoba menempelkannya tuh apa ya, memasangkannya ke motherboard ya teman-teman. Kita sesuaikan dulu. Oke, langsung saja kita periksa sisi persisinya apakah sudah masuk. Nah, kalau misalnya kira-kira sudah masuk, kalian bisa tekan aja teman-teman. Tekan ke bawah sampai muncul suara tek gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita coba yang sebelah kiri. Nah, mantap. Kita coba yang ujung kiri. Kita coba. Nah, mantap. Kita coba yang terakhir. Nah, masuk. Sudah pageh ya teman-teman. Untuk memastikannya udah kencang atau belum, bisa digoyang-goyang. Kalau misalnya goyangnya kerasa longgar, berarti itu belum pas. Tapi di sini sudah keras ya, sudah agak longgar lagi. Oke, next kita akan coba memasukkan kabel fan ke motherboard. Oke, kita coba masukin. Ceketung. Nah, udah masuk ya teman-teman. Oke, kita langsung ke part yang paling susah, yaitu memasang RAM yang teman-teman. Kenapa susah? Sebenarnya masukinnya gampang banget ya teman-teman, tinggal masukin sampai suara klak. Tapi masalahnya kalau misalnya masang RAM-nya kurang bener atau kurang pas, pasti ada beberapa kendala saat menghidupkan komputer. Contohnya seperti gak nampil atau bahkan gak hidup sama sekali. Cara memasangnya, kalian perhatikan cekungan yang ada di tengah dan sesuaikan dengan cekungan yang ada di soket RAM. Nah, kita sesuaikan, kita masukin dulu ya teman-teman. Nah, bentar guys, susah guys. Ini soalnya sambil megang kamera guys. Set. Nah, bisa kita lihat sudah sesuai ya. Kemudian kita tekan pakai dua tangan sampai suara klek gitu. Bismillah dulu guys. Susah guys. Ntar ya, kita coba satu-satu. Yang belakang dulu. Nah, suara klek gitu. Kita coba yang satunya lagi. Nah, suara klek gitu guys, maksud saya. Sekarang kita coba RAM yang kedua. Kita sesuaiin dengan soketnya. Setelah itu kita ceklekin ya teman-teman. Kita akan coba ceklekin pakai sekuat tenaga, tapi harus mikir juga. Jangan terlalu keras, nanti motherboardnya rusak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaranya cuman klok dikit. Kita coba yang depan. Nah, mantap. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mempersiapkan casing komputer. Kemudian kita akan memasukkan motherboard yang telah kita tadi rakit ke casing ya teman-teman. Nah, aduh, hati-hati guys. Hati-hati, harus disesuaikan dengan lubang-lubang baut yang ada di sana. Di sini saya sudah menyiapkan baut yang kata aku tadi, yang ada groundingnya buat motherboard. Kemudian kita masukin. Kemudian nanti akan kita obeng ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat semua bautnya sudah terpasang. Next kita akan memasang VGA card ya teman-teman. Oke, jadi VGA card ini akan kita pasang di slot PCIe yang berwarna biru ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba masukin ya teman-teman. Harus hati-hati soalnya VGA lagi mahal sekarang ya. Oke, langsung saja kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, kalau udah kita coba dorong yang ini dulu ya. Kita dorong dari atas ini ke bawah. Nah, sudah masuk. Sekarang kita coba yang depan. Kita akan coba dorong ke bawah. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Lalu akan kita baut nanti di sini. Oke, langsung saja kita baut ya teman-teman. Nah, udah kencang. Oke, bisa kita lihat VGA cardnya sudah terpasang dengan rapi. Next kita akan memasang power supply ya teman-teman. Oke, kita akan coba memasukkannya. Pertama-tama masukin kabelnya dulu. Asal aja ya masukin kabelnya. Yang penting power supply-nya masuk dulu. Masalah ngeberesin kabel mah belakangan. Nah, guys, udah masuk power supply-nya. Kemudian kita akan baut dari sini. Sini saya ngebalikin CPU-nya supaya masang baut power supply-nya gampang. Oke, bisa kita lihat power supply-nya sudah terpasang dan bisa kita lihat kabel-kabel dari power supply-nya itu numpuk banget di depan. Nah, sekarang kita akan bikin kabel SATA, kabel power SATA ini dan kabel molek ini ke belakang casing. Oke, kita akan coba.
yang kabel SATA-nya dulu kita akan ke belakangin. Nah, sudah ada di belakangnya teman-teman, kita tarik aja terus. Nah, kemudian kita akan memasukkan kabel molek yang tadi ke belakang, sama seperti kabel SATA. Kita ke belakangin. Oke, bisa kita lihat udah nongol. Kita tarik terus dan ke bawahin. Oke, bisa kita lihat tampilan depannya sudah agak bersih, hanya tersisa kabel 24 pin, kemudian kabel 4 pin dan kabel 6 pin VGA. Oke, jadi di sini ada 3 kabel dari power supply. Kita akan coba colokin kabel 4 pinnya dulu ya ke motherboard. Nah, dicolokinnya ke sini ya teman-teman. Nah, di situ kita sesuaiin aja, kita lihat ininya kayak gimana polanya, dan kita sesuaiin sama soket yang ada di motherboard itu. Oke, kita coba masukin ya teman-teman. Kita coba masukin. Blus. Oke, bisa kita lihat kabel 4 pinnya sudah nyolok. Sekarang kita akan memasukkan kabel 24 pin ke motherboard. Kita sesuaiin. Kita masukin ya teman-teman. Harus menggunakan tenaga ekstra ya kalau kabel 24 pin. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Next, tinggal tersisa kabel VGA ya, kabel 6 pin. Kita masukin ke VGA-nya ya. Oke, kita masukin. Nah, masuk ya teman-teman. Oke, sekarang semua kabel dari power supply yang tertancap di motherboard udah tertancap semua. Sekarang kita akan beralih ke belakang ya teman-teman. Karena kita sudah ada di belakang dan ada kabel power SATA dan molek yang telah kita kebelakangin tadi. Dan ini adalah kabel-kabel belibet yang berasal dari casing ya teman-teman. Oke, si kabel-kabel yang dari casing ini, yang belibet-belibet ini, kita akan pindahkan ke bolong itu ya guys, ke motherboard sini. Awas nih, set. Nah, masuk semua. Harus masuk semua ya, biar gak berantakan. Nah, ini kita pisahin dulu biar gak acak-acakan. Oke, sudah terlihat di depan. Sekarang kita tidurin aja komputernya. Oke, PC-nya sudah saya tidurin. Dan sekarang kita akan mencari kabel-kabel belibet yang dari casing tadi yang bertulisan USB. Kita cari USB mana ya? Nah, ini tulisan USB. Sini kita akan pasang ke sini ya teman-teman. Ke sini sama aja, tapi kalau misalnya aku sih biasanya di sini. Nah, sudah terpasang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang audionya teman-teman. Nah, audionya kita pergi ke pin yang berwarna hijau-hijau gini. Kita masukin aja teman-teman. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Langsung saja kita memasang kabel paling belibet sedunia, yaitu front panel. Nah, front panel ini akan kita pasang di sini ya teman-teman. Nah, jadi pertama-tama kita akan mencari kabel power switch. Mana ya power switch? Nah, power SW. Nah, power SW tulisannya. Guys, kita akan pasang si power SW ini di sini nih. Di kanan atas. Kita akan coba. Nah, sudah dipasang. Kemudian bawahnya kita cari reset switch. Mana ya reset switch? Nah, reset SW kita akan tempel di bawah power switch. Bentar ya. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang HDD LED. Nah, HDD LED kita akan pasang di samping reset switch. Dan yang terakhir ini ada 2 pin, yaitu power LED plus sama power LED min. Nah, yang pertama akan kita pasang adalah power LED yang min dulu. Nah, power LED yang min, yang negatif, kita akan pasang di samping power switch. Kalau misalnya kebalik juga sih sebenarnya gak bakal konslet ya, gak bakal apa-apa. Nah, yang terakhir kita pasang di samping si negatif yang tadi. Nah, sudah terpasang ya teman-teman. Cuman ini belibet ya, nanti kita solasi aja biar rapi. Bisa kita lihat kabel USB, audio, dan front panelnya sudah terpasang. Kemudian kita akan beralih ke belakang lagi dan kita akan menemukan kabel power SATA dan molek yang tadi. Nah, power SATA kita akan masukin ke dalam ya, masukin ke sono. Oke, kita masukin ya teman-teman. Kita abuskan. Kemudian kita balikin lagi ya teman-teman. Tarik kabel power SATA-nya. Nah, power SATA ini akan kita hubungkan dengan harddisk dan SSD. Yang atas untuk SSD dan yang bawah untuk harddisk. Oke, di sini saya sudah menyiapkan harddisk dan SSD-nya. Di sini saya akan memasang SSD-nya dulu di sini. Oke, bisa kita lihat SSD-nya sudah terpasang dan sudah dibaut juga. Di sini saya akan memasukkan power SATA ke SSD-nya ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat power SATA-nya sudah masuk. Next, kita akan memasang harddisk. Kita akan memasangnya di sini. Bisa kita lihat harddisknya sudah terpasang dan sudah dibaut juga. Next, kita akan memasang power SATA
Oke, setelah kalian memasang power SATA ke SSD dan ke hard disk, selanjutnya kita akan memasang kabel SATA. Di sini ada dua kabel SATA, sama-sama aja, cuma beda warna doang sama merek. Untuk fungsi sama-sama aja. Oke, sekarang kita akan coba menghubungkan kabel SATA yang akan dihubungkan ke SSD. Kita colokin dulu ke motherboard. Nah, sudah masuk. Kemudian yang satunya lagi kita colokin ke SSD ya teman-teman. Blue. Nah, udah masuk ya teman-teman, tinggal dirapihin aja. Selanjutnya kita akan memasangkan kabel SATA untuk hard disk. Kita colokin dulu ke motherboard. Nah, sudah masuk. Kemudian kita sambungin ke hard disknya ya teman-teman. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Mantap. Oke, sebenarnya nih PC udah bisa dinyalain, tapi kita lihat belakang dulu. Nah, di sini masih ada kabel molek gak kepake. Karena gak kepake, kita akan simpen di belakang saja ya. Nah, di sini bisa kita lihat PC-nya sudah beres dirakit. Sebagai finishing, kita akan menutup casingnya. Sebagai tambahan di sini saya memakai solasi untuk merapikan kabel-kabelnya ya. Barbar sekali.